Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Kenapa dikatakan latihan badani? Jadi di sini bukan pengertian tentang bagaimana membatasi tubuh kita, diri kita, badan kita ini untuk tidak berolahraga, untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan badani. Tetapi yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, latihan badani adalah pada saat itu ada satu ajaran sesat yang menyebar, di mana ajaran itu mengajarkan untuk supaya berpantang atau berpantangan terhadap satu makanan tertentu. Jadi pantangan yang dilakukan sebagai suatu latihan badani. Saudara-saudara, itu yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini tentang latihan badani. Sehingga dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Kalau untuk melatih terhadap pantangan-pantangan, itu terbatas. Sehingga penulis mengajak agar supaya melatih diri kita untuk beribadah. Dan di sini dikatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini yang harus kita catat dan kita garis bawahi, bahwa yang pertama, ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau ibadah itu berguna, mengapa kita melakukan sesuatu yang tidak berguna? Ada banyak orang pada masa ini sudah jarang untuk datang beribadah. Padahal esensi dari ibadah adalah ketika kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi ada banyak orang sudah tidak suka lagi untuk datang beribadah. Mereka lebih suka pergi ke acara-acara diskotik. Mereka lebih suka pergi ke tempat-tempat hiburan, pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat yang dapat memuaskan hati mereka. Tapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita agar supaya kita melatih diri kita beribadah. Sehingga tadi saya katakan bahwa kalau ibadah itu berguna, mengapa kita tidak melakukan hal itu? Kenapa ibadah itu berguna? Karena firman Tuhan mencatat bahwa ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, bicara tentang janji Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan tepati. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau mungkin manusia berjanji tidak dapat menepati, tetapi kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menepati janjinya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau latih hidup kita ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ketaatan kita beribadah, pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Orang yang setia beribadah, spiritualnya akan kuat. Orang yang setia beribadah, ketika di tengah-tengah badai pergumulan, pasti dia akan mampu bertahan. Karena persekutuan yang dia bangun bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kita beribadah, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti mendengar suara Tuhan. Dan orang yang mendengar suara Tuhan pasti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan dalam kehidupannya. Untuk itu saudara-saudara, saat ini saya mengajak saudara-saudara dimanapun kita berada, jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Karena ibadah itu sangat penting. Ketika kita datang di tempat peribadatan,
kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengetahui isi hati Tuhan, sehingga firman ini mengingatkan kita semua agar supaya kita setia beribadah kepada Tuhan. Ada 2 pesan firman Tuhan. Yang pertama, ibadah itu penting. Latihlah diri kita beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Yang kedua, karena ketika kita beribadah, kita menerima janji Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa yang akan datang. Semoga firman ini memberkati kita semua. Shalom.